Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Alhamdulillah. Sekarang guru absen dulu ya. Oke, hadir semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya ya hari ini. Nah, di sini Bu Guru akan mengisi pelajaran pada dua kelas 2 dan kelas 3. Karena guru kelas 3 lagi ada halangan dan izin masuk ke sekolah. Jadi, harap tenang dan tidak boleh ramai ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini di kelas 2 akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan di kelas 3 akan mempelajari mata pelajaran PKN. Nah, sekarang Bu Guru ke kelas 2 dahulu. Untuk yang kelas 3, harap tenang dahulu ya. Untuk anak-anak kelas 2, silakan dibuka bukunya di halaman 2. Di situ tertera subtema 1, hidup rukun di rumah. Di situ ada bacaan, Bu Guru bacakan, didengarkan, nanti akan ada soal untuk kelas 2. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, sekarang Bu Guru tanya, di rumah kalian rukun nggak sama saudaranya? Sama ayah, ibu, kakak, adik? Alhamdulillah semuanya rukun ya. Baik, bagus sekali. Harus dijaga kerukunannya, nggak boleh tengkar. Kalau ada salah paham, saling meminta maaf, dan jangan lupa saling tolong menolong. Di bawah bacaan yang Bu Guru tadi sampaikan, di situ ada 2 soal. Di situ ada soal apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku titik. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku titik. Nah, sekarang tugas kalian diisi titik-titik tersebut ya, ditulis di buku tulis. Nah, sekarang Bu Guru akan ganti mengajar di kelas 3. Nah, sekarang Bu Guru beralih di kelas 3, yakni mata pelajaran PKN. Di sini mata pelajaran PKN kita akan mempelajari tentang norma yang berlaku di masyarakat. Apa aja sih norma yang berlaku di masyarakat? Nomor 1 yaitu norma agama. Nomor 2 norma kesusilaan. Nomor 3 norma kesopanan. Dan yang berikutnya norma hukum. Ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Di situ di halaman 37 ada penjelasan tentang norma agama. Apa sih norma agama itu? Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan pada ajaran suatu agama. Norma agama biasanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci suatu agama. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di Indonesia ada beberapa kitab suci yang dipercaya oleh pengikutnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Al-Quran dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Islam. B. Injil dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Kristen dan Katolik. C. Tripitaka dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Buddha. D. Weda dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Hindu. Dan di sini ada kewajiban-kewajiban manusia menurut norma agama. Apa aja sih? Yang pertama, kewajiban selalu beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, menghormati antar pemeluk agama. Yang keempat, saling mengasihi dan tidak menyakiti.
Lalu yang kedua yaitu norma kesusilaan. Nah, apa sih norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Lalu, apa tujuan dari norma kesusilaan? Tujuan dari norma kesusilaan hampir sama seperti norma agama, yaitu membentuk manusia menjadi baik di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Di sini ada beberapa contohnya, ada di antara lain pamit kepada orang tua tiap kali mau berangkat ke sekolah. Itu adalah norma kesopanan. Lalu yang kedua, tidak duduk di atas meja. Yang berikutnya, berbicara santun kepada orang yang lebih tua. Lalu yang terakhir adalah norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Nah, jika ada yang melanggar maka sanksinya bisa berupa denda atau penjara. Tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Nah, setelah Bu Guru jelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di situ ada beberapa soal, yakni ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan dan ditulis di buku tulis. Dan jangan lupa sebutkan contoh-contoh dari setiap norma yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang untuk kelas 2, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya, yang sudah selesai bisa dibaca di depan kelas. Oke, yuk dibaca. Terima kasih sudah berani membacakan tugasnya di depan kelas. Sekarang yang sudah semua dikumpulkan di depan di meja Bu Guru ya. Sekarang untuk kelas 3, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya, mari sebelum dikumpulkan di Bu Guru, mari kita bahas. Soal nomor 1, apakah norma itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Norma itu adalah aturan-aturan yang membuat manusia menjadi lebih baik. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma hukum? Ya, betul. Kita akan mendapat denda dan penjara jika melanggar norma hukum. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus mentaati norma? Ya, jelas. Dalam kehidupan, kita sebagai manusia harus mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau tidak mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, kita tidak akan menjadi manusia yang baik. Nah, sekarang untuk kelas 3 yang sudah tugasnya bisa dikumpulkan di meja Bu Guru. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini untuk kelas 2 dan kelas 3 bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.